Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa Indonesia, rajin berbahasa untuk Indonesia luar biasa. Salam literasi. Halo, salam kenal dengan rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Perkenalkan, saya Aprilia Wijayanti yang akan membersamai rekan-rekan sekalian dalam belajar bahasa Indonesia secara menyenangkan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar bahasa Indonesia, materi, ide, dan makna dalam teks hikayat. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih tujuan dari pelajaran kali ini? Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kalian mengenai apa itu hikayat, apa itu cerita rakyat, dan yang terpenting kita akan belajar mengenai unsur dan nilai-nilai dalam cerita rakyat. Nah, pasti rekan-rekan sudah tidak sabar untuk belajar bersama. Nah, mari kita belajar bersama dalam pembelajaran Aprilia Wijayanti yang menyenangkan. Yuk belajar! Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang apa itu hikayat, bagaimana karakteristiknya, apa unsur pembangunnya, terlebih dahulu saya ada pertanyaan untuk rekan-rekan sekalian. Nah, pertanyaannya adalah, pernahkah Anda, rekan-rekan sekalian, mendengar cerita yang berkaitan dengan kehebatan, kemustahilan, maupun asal-usul dari suatu daerah? Nah, pasti rekan-rekan pernah mendengar kan? Nah, cerita-cerita yang rekan-rekan dengar itu dapat disebut sebagai cerita rakyat atau hikayat. Nah, coba ulang ke belakang, apakah dari rekan-rekan masih ada yang ingat apa judul cerita rakyat atau hikayat yang pernah dibaca? Iya, benar sekali. Ada Malin Kundang, asal-usul Tangkuban Perahu, Roro Jonggrang, dan sebagainya. Nah, karya-karya sastra yang rekan-rekan baca tersebut termasuk ke dalam jenis cerita rakyat atau hikayat. Nah, begitu teman-teman. Oke, baik, selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu hikayat ya. Nah, dari teman-teman sendiri udah ada yang tahu apa itu hikayat? Ayo, siapa? Saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Iya. Apa itu hikayat? Hikayat adalah sebuah karya sastra yang berbentuk prosa. Berbentuk prosa atau cerita yang mengisahkan kehidupan istana atau orang-orang hebat dengan segala kesaktian, kemustahilan, dan sikap-sikap yang tidak pralogis. Nah, hikayat ini menggunakan bahasa Melayu klasik karena pada saat itu hikayat berkembang di daerah Melayu klasik. Nah, kalau ada dari teman-teman yang bertanya, kenapa sih kok hikayat nggak pakai bahasa Indonesia? Padahal kita kan bangsa Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwa sebelum bahasa Indonesia muncul, terlebih dahulu sudah ada yang namanya bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang berkembang di masyarakat ini merupakan cikal bakal dari adanya bahasa Indonesia. Jadi teman-teman coba ingat-ingat, kalau teman-teman menonton acara TV Upin Ipin, pasti teman-teman ingat mereka menggunakan bahasa Melayu. Tapi hebatnya tanpa terjemahan di bawahnya, kita tahu maksud atau makna yang disampaikan oleh tokoh kartun tersebut. Jadi sudah jelas ya bahwa bahasa Melayu memiliki kekerabatan dengan bahasa Indonesia. Jadi jika ditanya apa asal-usul bahasa Indonesia, maka kita tidak akan pernah melupakan kaitannya dengan bahasa Melayu.
Baik, setelah kita tahu apa itu hikayat, di mana hikayat berasal, sekarang yang kedua kita akan membedah atau menjelaskan atau mendefinisikan apa itu ciri-ciri dari hikayat. Nah, ciri-ciri hikayat seperti yang sudah ditampilkan pada salindia berikut ya. Hikayat itu disampaikan secara lisan. Jadi, hikayat itu tidak ditulis pada zaman dahulu. Hikayat itu disampaikan dari mulut ke mulut. Misalnya, dari A ke B ke C, dan seterusnya. Kemudian, yang kedua adalah hikayat bersifat anonim. Anonim artinya hikayat tidak diketahui siapa pembuatnya, tahun kapan diciptakan, di mana asalnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hikayat itu bersifat statis. Statis artinya hikayat itu berkembang. Berkembang setiap tahun, setiap masa, setiap waktu, sehingga hikayat ini dapat diketahui oleh masyarakat luas. Benar. Kemudian hikayat ini bersifat pralogis. Apa itu pralogis? Nah, pralogis adalah hikayat itu tidak masuk di logika manusia. Seperti contoh, pada cerita-cerita hikayat dikisahkan tokoh-tokohnya bisa terbang, bisa berpindah dengan secepat kilat. Nah, hal tersebut tidak logis, tidak masuk ke logika oleh orang-orang zaman sekarang. Kemudian, yang selanjutnya adalah hal yang dikisahkan dalam hikayat itu biasanya berfokus pada kehidupan istana, raja, pangeran, putri, dan tokoh-tokoh mulia lainnya yang tentu saja tidak berhubungan dengan masyarakat kecil. Misal berhubungan dengan masyarakat kecil pun pasti akan memiliki latar atau setting di lingkungan istana maupun di padepokan-padepokan hebat lainnya. Kemudian, ciri-ciri hikayat yang selanjutnya adalah nama tokoh menunjukkan asal-usul cerita. Coba rekan-rekan ingat-ingat kembali, apakah ada hikayat yang pernah rekan-rekan baca yang berkaitan dengan asal-usul nama suatu cerita atau suatu daerah yang saat ini marak dikunjungi? Iya, benar sekali. Adalah asal-usul Telaga Sarangan, asal-usul Batu Menangis, asal-usul Candi Prambanan. Benar sekali. Itu adalah contoh-contoh hikayat yang menunjukkan keunggulan dari suatu cerita. Kemudian adalah latar alur atau latar cerita menggambarkan asal cerita. Jadi misalnya nih, tadi kan ada asal-usul Telaga Sarangan. Berarti Telaga Sarangan itu kan adanya di Magetan. Ya, di Magetan. Berarti kan di Jawa Timur nih, pasti ada pengaruh-pengaruh budaya Jawa. Pasti latar atau setting dalam cerita tersebut, misalnya mereka bercocok tanam, terus menggunakan bahasa Jawa, masih dijumpai banyak-banyak kendaraan yang berasal dari Jawa atau binatang-binatang yang hidup dari Jawa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada faktor-faktor ekstrinsik yang sangat berpengaruh dalam hikayat. Nah, faktor ekstrinsik itu yang bagaimana? Seperti faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya, faktor agama, dan sebagainya. Kemudian adalah istana sentris. Wah, namanya saja sudah istana sentris ya teman-teman. Berarti latar dari cerita ini berfokus pada kehidupan istana. Begitu. Jadi istana sentris itu berfokus pada kehidupan istana. Oke. Kemudian menggunakan bahasa Melayu. Jadi hikayat itu berkembang pada Melayu klasik sehingga menggunakan bahasa Melayu. Oke, baik. Setelah kita tahu beberapa materi yang tadi, kita akan menganalisis jenis hikayat berdasarkan isinya. Nah, hikayat itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada hikayat berdasarkan isinya dan hikayat berdasarkan asalnya. Oke, yang kita bahas kali ini adalah hikayat berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, hikayat itu dibagi menjadi beberapa. Ada cerita rakyat, misalnya asal-usul Telaga Sarangan, asal-usul Candi Borobudur, seperti itu. Kemudian yang kedua ada epos India. Epos India itu cerita yang bagaimana sih? Nah, epos India itu cerita yang dipengaruhi oleh budaya-budaya Hindu. Misalnya nih, Ramayana,
terus Mahabharata, seperti itu. Pasti teman-teman udah pernah nonton atau menyaksikan atau membaca salah satu tulisan yang berkaitan dengan cerita tersebut. Kemudian ada cerita dari Jawa, misalnya Joko Kendil dan sebagainya. Kemudian ada cerita-cerita Islam. Nah, cerita-cerita Islam yang terkenal ini misalnya tentang nabi-nabi, wali songo, dan pendakwah-pendakwah di Indonesia lainnya. Kemudian ada sejarah dan biografi. Nah, untuk materi sejarah itu akan kalian dapatkan di kelas 12, tapi kita singgung sedikit ya. Sejarah itu merupakan sebuah cerita yang berdasarkan kejadian nyata yang melatar belakangi terjadinya atau terbentuknya suatu peristiwa yang dikenang oleh massa. Nah, kemudian ada biografi. Biografi ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada biografi dan autobiografi. Kalau biografi itu ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi itu ditulis oleh diri sendiri. Misal, ada tokoh bernama A dan B. Dinamakan autobiografi apabila si A menulis kisah hidupnya sendiri. Tapi dapat disebut sebagai biografi apabila B menceritakan kisah hidup A dari lahir hingga meninggal nantinya. Oke. Yang selanjutnya adalah cerita berbingkai. Cerita berbingkai ini merupakan cerita di dalam cerita. Nah, salah satu cerita berbingkai yang paling terkenal adalah 1001 Malam. Pasti teman-teman udah banyak yang pernah baca cerita-cerita tersebut ya. Oke, yang selanjutnya adalah jenis hikayat berdasarkan asalnya. Itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu berasal dari Melayu asli. Misalnya, hikayat Hang Tua, hikayat Si Miskin, hikayat Indra Bangsawan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh Jawa, berarti dipengaruhi oleh budaya-budaya Jawa. Misalnya Panji Semirang, Joko Kendil, Cekel Weneng Pati, dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang dipengaruhi oleh Hindu atau Hindia. Tadi ada apa aja? Iya benar, ada Ramayana, Mahabharata, Perang Pandawa, dan apa teman-teman? Iya benar, hikayat Bayan Budiman. Kemudian yang pengaruh Arab atau Persia ini biasanya lebih keislaman ya. Misalnya hikayat Amir Hamzah, hikayat Bakhtiyar, hikayat 1001 Malam, seperti itu. Selanjutnya setelah kita tahu apa itu hikayat, bagaimana jenis-jenis hikayat, bagaimana karakteristik hikayat, selanjutnya kita akan ke nilai dalam hikayat. Nilai dalam hikayat itu nilai apa sih? Nilai yang bagaimana sih? Gunanya untuk apa sih? Itu kan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, nilai dalam hikayat itu adalah kejadian yang biasa terjadi dalam keseharian yang kemudian berfungsi untuk sebagai bahan pembelajaran pada pembacanya. Jadi nilai ini bisa didapat saat kita membaca sebuah hikayat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dalam hikayat itu dibagi menjadi 5. Jadi 5 ya teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah nilai agama. Nilai agama itu nilai yang bagaimana? Nilai agama adalah nilai yang di dalamnya atau terkandung segala perbuatan yang berkaitan dengan agama. Misalnya nih, saat kita melakukan ibadah, saat kita membantu orang lain, itu termasuk nilai agama. Nah, sebagai contoh dalam salindia saya berikut ini ada contoh nilai agama. Coba teman-teman analisis, apa sih yang membuat kutipan berikut menjadi nilai agama? Kita kasih waktu 3 ya, 3 detik saja. 3, 2, 1. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Jika ada yang benar, mari kita diskusikan. Nah, kemudian nilai yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan dengan tindak tanduk, tata krama, akhlak, dan perbuatan manusia. Jadi secara mudahnya nilai moral itu nilai yang berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari. Nah, contohnya pada kutipan berikut adalah
Hatta datanglah ke 9 orang anak raja, meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Nah, maksud dari kutipan tersebut adalah mengandung nilai moral. Nilai moralnya adalah orang hanya mau mendapatkan hasilnya tanpa mau berusaha. Nah, seperti itu tidak baik ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin mendapat hasil yang memuaskan, hasil yang baik, maka kita harus berusaha. Yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan hal-hal adat dan kebiasaan pada umumnya. Nah, karena kita hidup di Jawa ya, nilai budaya Jawa itu misalnya kita ambil salah satu dari Solo, Boyolali maupun Klaten. Nilai budaya apa yang sering dilaksanakan atau masih dilestarikan hingga saat ini? Ada yang bisa sebutkan? Iya benar, ada nilai budaya nyadran, sebaran apem, ruahan, padusan, ya. Terus ada apa lagi? Nah, masih banyak ya. Nah, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat itu termasuk nilai budaya. Nah, ada contoh Salindia saya ini, saya tampilkan nilai budaya yang ada di kerajaan atau istana. Nah, di situ tuh ada nilai budaya, misalnya seorang raja yang menunjuk keturunannya yang tertua atau yang paling unggul untuk menjadi penerusnya atau menjadi penerus tahta dari kerajaannya. Seperti itu merupakan nilai budaya yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh sebagian kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nilai yang keempat adalah nilai sosial. Nilai sosial itu nilai yang bagaimana sih? Nilai sosial itu nilai yang berkaitan dengan kualitas perilaku, pikiran, karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar. Jadi, hubungan di dalam masyarakat kita itu dianggap baik dan benar apabila kita melakukan sopan santun. Terus apalagi? Bergaul dengan tetangga. Terus bergaul dengan teman. Tapi ingat, harus menggunakan kualitas baik dan benar. Jadi semisal kalian dapat saran dari teman, nah kalian itu merupakan suatu kegiatan sosial asal saran yang diberikan itu baik. Jadi kalau saran yang diberikan itu tidak baik, itu juga termasuk kegiatan sosial, tapi kegiatan sosial yang merujuk pada perbuatan tidak baik, perbuatan tercela yang akan mendapatkan akibatnya. Nilai yang kelima atau nilai yang terakhir adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan atau nilai edukasi. Nilai ini merupakan nilai yang berhubungan dengan proses pendewasaan seseorang melalui pengajaran dan pelatihan. Nilai pendidikan ini tidak hanya didapat pada bangku sekolah saja, tetapi di rumah. Jadi, semisal di lingkungan rumah atau masyarakat, seseorang itu dinasihati demi kebaikannya, itu termasuk nilai pendidikan, tapi secara non formal. Untuk nilai pendidikan yang formal didapatkan dari sekolah. Apa sih tujuan kita mempelajari atau mengetahui nilai pendidikan itu? Adalah untuk memberikan petuah dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Jadi kita tidak boleh gegabah, kita tidak boleh serakah, harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan yang saat ini. Baik, selanjutnya kita pasti saat membaca hikayat akan melakukan analisis baik makna, ide maupun gagasan yang ada di dalam sebuah hikayat. Nah, gimana cara kita menemukan makna tersirat dan apa itu makna tersirat? Teman-teman pasti udah tahu kan, makna tersirat itu makna yang bagaimana? Iya benar, makna tersirat itu makna yang tersembunyi, makna yang disampaikan secara tidak langsung dan dapat hanya dimengerti atau dipahami setelah kita membaca keseluruhan paragraf atau tulisan atau percakapan dengan seksama. Nah, bagaimana sih kita mencari nilai atau makna tersirat yang terkandung dalam sebuah bacaan hikayat, cerita rakyat maupun wacana-wacana lainnya? Di sini saya beri contoh ada dua. Yang pertama adalah baca teks tersebut dengan seksama, dan jadi dibaca dari awal hingga akhir, tidak hanya satu kali, mungkin 2 kali atau 3 kali. Kemudian kita menafsirkan makna implisit atau makna tersirat atau
lanjutkan, maka kita akan bertemu dengan makna tersirat. Oh, jadi ini makna tersirat dari teks tersebut. Begitu teman-teman. Nah, baik, kita sudah belajar banyak ya kali ini. Ada pengertian hikayat, ada karakteristik hikayat, jenis hikayat, nilai hikayat, dan bahkan makna tersirat pun kita sudah belajar bersama-sama ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan berlatih untuk menganalisis makna tersirat pada kutipan atau video-video yang ditampilkan dalam YouTube maupun media-media sosial lainnya. Nah, baik, karena ilmu yang saya sampaikan sudah saya sampaikan, semoga rekan-rekan berkenan dan semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini dapat diterima dengan baik, didapatkan teman-teman dengan baik. Maka saya sangat bersyukur dan saya sangat gembira jika rekan-rekan menyukai pembelajaran saya kali ini. Baik, saya cukupkan pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.